Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bustanul Ulum, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Pada saat ini saya menjadi dosen tetap di program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik dengan NIDN 0713 108101. Latar belakang pendidikan yang telah kami miliki, yang pertama saya lulus sarjana strata 1 di bidang akuntansi dari Setia Perbanas Surabaya yang kita kenal sekarang dengan nama Universitas Hayam Wuruk. Saya lulus di strata 2 di bidang akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan keilmuan yang saya miliki masuk dalam rumpun ekonomi akuntansi yang saya wujudkan dalam Tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan pernyataan deskripsi diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita singkat dengan PDD UKT PT khususnya di bidang pengajaran. Di sini saya juga akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang pertama, yang kedua CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga sistem pembelajaran kuliah, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, yang keenam rekaman sistem belajar mengajar di kelas dalam bentuk video pada salah satu perkuliahan. Capaian pembelajaran lulusan prodi dari mata kuliah manajemen keuangan 2 dari sikap adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Capaian pembelajaran dari KU atau keterampilan umum mampu mengintegrasikan informasi keuangan dengan pengetahuan akuntansi untuk pengambilan keputusan. Keterampilan khususnya mampu mengaplikasikan ilmu akuntansi untuk mengelola suatu entitas bisnis. Pengetahuannya menguasai konsep untuk memilih dan menggunakan teknik, prosedur, dan metode akuntansi yang tepat dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan 2 ini, pembelajaran perkuliahan mata kuliah manajemen keuangan 2 dilakukan dengan sistem luring atau tatap muka yang terbagi dalam 16 pertemuan. 12 pertemuan perkuliahan, 1 kuis, 1 UTS, dan terakhir UAS. Perkuliahan manajemen keuangan 2 dilakukan dalam bobot 3 SKS dengan waktu 140 menit dalam setiap pertemuan. Bentuk pembelajaran berupa presentasi, tanya jawab atau diskusi, latihan soal, dan tugas. Di sini sering saya melakukan latihan soal untuk mengetahui seberapa pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan. Media pembelajaran kalau kita pakai daring, kita pakai Zoom, Google Meet, dan grup WA. Kuliah ini yang pertama, pertemuan pertama kita atau saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan tujuannya supaya mahasiswa mampu membangun hubungan yang baik dengan dosen dan memahami jadwal perkuliahan, materi perkuliahan, bahan perkuliahan, kompetensi yang akan dicapai dari mata kuliah manajemen keuangan 2. Pertemuan kedua materinya tentang risiko dan return pada investasi. Harapannya mahasiswa mampu memahami tentang apa? Tentang definisi risiko dan return
Yang kedua, penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Yang ketiga, perilaku terhadap risiko. Yang keempat, risiko dan hasil dalam konteks portofolio. Yang kelima, capital asset pricing model. Pertemuan ketiga membahas investasi dalam aktiva tetap atau penganggaran modal. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami tentang definisi pemodal, keputusan investasi, penentuan investasi awal suatu proyek, penentuan aliran kas masuk bersih operasi, proses, yang terakhir penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Selanjutnya untuk pertemuan keempat kita bahas materi tentang investasi dalam aktiva tetap, tentunya membahas tentang teknik penganggaran modal. Harapannya mahasiswa mampu memahami teknik penganggaran modal baik dengan NPV, PP, IRR maupun PI. Yang kedua, ekuivalensi aliran kas. Pertemuan kelima, investasi dalam efek. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami tentang definisi investasi dalam efek. Yang kedua, bentuk-bentuk efek seperti apa? Yang ketiga, penentuan return saham. Yang keempat, definisi obligasi. Yang kelima, model penilaian obligasi. Untuk pertemuan ke-6 dan 7, saya membahas materi tentang analisis financial leverage, operational leverage, dan analisis break even point atau dikenal BEP. Dan tujuannya agar mahasiswa mampu memahami definisi leverage operasi dan keuangan, analisis BEP, degree of operating leverage, degree of financial leverage, yang terakhir degree of total leverage. Pertemuan ke-8 tentunya adalah evaluasi CP ujian tengah semester. Ujian tengah semester di sini kita lakukan dengan tes tulis. Pertemuan ke-9 dan ke-10 kita bahas kebijakan dividen. Harapannya apa? Supaya mahasiswa mampu memahami apa? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang kedua, tentang kebijakan stok dividen. Yang ketiga, kebijakan stok split. Yang keempat, kebijakan leverage split. Yang terakhir, saham treasury. Yang ke-11, untuk pertemuan ke-11 dan 12, kita bahas materi tentang pasar modal. Harapannya mahasiswa mampu memahami tentang definisi pasar modal, lembaga-lembaga terkait dengan pasar modal, para pelaku pasar modal, instrumen pasar modal, prosedur dan persyaratan emisi, dan pasar sekunder. Pertemuan ke-13 kita bahas materi tentang leasing. Dengan harapan mahasiswa memahami dan menjelaskan mengenai definisi leasing, jenis-jenis leasing, dan alternatif pemilihan pembelanjaan antara leasing atau membeli. Pertemuan ke-14 kita bahas bentuk restrukturisasi perusahaan. Dengan harapan mahasiswa mampu memahami tentang merger seperti apa, akuisisi itu apa, take over, tender offer, dan defenses. Defenses itu restrukturisasi kepemilikan dan leverage buyout. Pertemuan ke-16, sebelum ujian akhir semester, saya biasanya melakukan kuis untuk mengetahui pemahaman penguasaan materi ya. Setelah UTS biasanya saya lakukan evaluasi melalui kuis ya.
pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14 kita lakukan kuis sebagai tambahan nilai, juga untuk sebagai evaluasi seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pertemuan ke-16, evaluasi capaian pembelajaran dalam bentuk ujian akhir semester. Mahasiswa di sini mengikuti evaluasi dalam hal ini UAS dalam bentuk tes tulis. Untuk mata kuliah manajemen keuangan 2 ini, dosen dan mahasiswa wajib mematuhi jadwal perkuliahan yang telah kita tetapkan bersama. Yang kedua, toleransi atas keterlambatan kedua pihak, maksudnya di sini antara dosen dan mahasiswa maksimal 15 menit. Jika dosen terlambat 15 menit tanpa pemberitahuan, mahasiswa berhak meninggalkan dosen yang bersangkutan dan pihak dosen harus menentukan hari pengganti perkuliahan. Sebaliknya, jika mahasiswa terlambat 15 menit, dosen berhak tidak memperkenankan mahasiswa yang bersangkutan masuk ruang kuliah dan yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam perkuliahan. Peraturan yang ketiga, mahasiswa wajib mengenakan kemeja. Bahan pakaiannya tidak berasal dari kain jin, kaos, serta tidak transparan dan tidak ketat. Peraturan keempat, mahasiswa wajib membuat tugas mandiri sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Tentunya pengampu mata kuliah untuk mata kuliah ini adalah saya sendiri. Yang terakhir, ujian tengah semester dan ujian akhir semester diadakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Gresik. Untuk bobot penilaian pembelajaran, 15% itu untuk sikap dan keaktifan kehadiran mahasiswa. Yang 20% diskusi, yang 30% ujian tengah semester, yang 35% ujian akhir semester. Asesmen penilaian capaian pembelajaran mata kuliah, ya untuk nilainya ini huruf A dengan nilai 80 sampai 100 itu dengan skor 4 keterangannya sangat baik. Jika mahasiswa nilainya 71 sampai 79 akan mendapatkan nilai AB dengan bobot nilai 3,5 dengan keterangan baik. Dengan nilai 66 sampai 70 maka akan mendapatkan nilai B dengan skor 3 keterangan cukup baik. Nilai 61-65 maka akan nilai BC dengan skor 2,5 keterangan cukup. 56 sampai 60 maka nilainya C dengan skor 2 keterangan cukup memadai. Nilai 51 sampai 56 nilainya D dengan skor 1 keterangan kurang. Dengan nilai di bawah 50 sampai 50 ini mendapatkan nilai E dengan skor 0 sangat kurang. Maka di sini saya menyampaikan ke semua mahasiswa untuk rajin kuliah supaya bisa rajin kuliah juga mengerjakan tugas supaya mendapatkan nilai apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Referensi materi perkuliahan untuk manajemen keuangan 2 ini, referensi utamanya punya Fred J. Weston and Eugen F. Brickman dengan judul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan edisi 14, penerbitnya Salemba 4, Jakarta 2018. Sama punyanya Dr. Ades Imade Sudana dengan judul bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan, penerbit Erlangga 2015. Untuk buku referensi pendukungnya, saya menggunakan pengarang Niluh Gede Erni Sulindawati dan kawan-kawan, judul Manajemen Keuangan dari Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2018. Yang kedua, referensi pendukung kedua punya Profesor Dr. Sahrial, Manajemen Keuangan 2, Jakarta,
Yang ketiga, kita juga mengkomparkan, menghubungkan dengan artikel jurnal nasional yang berindeks Sinta 4-4, 1-4. Yang keempat, artikel jurnal internasional berindeks Scopus Q1-Q4. Saya lanjutkan ke pertemuan malam ini tentang kebijakan dividen. Ya. Sekarang apa sih kebijakan dividen? Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Keputusan perusahaan tentang pendanaannya. Ya, tentunya laba perusahaan itu ya selain dibagikan kepada pemegang saham, juga oleh perusahaan dimasukkan ke laba ditahan. Salah satunya laba ditahan itu digunakan untuk pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan. Menentukan apa? Berapa laba yang harus dibayarkan, dalam hal ini dividen kepada pemegang saham. Dan berapa banyak yang harus ditanam kembali atau disimpan di perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Dividen sendiri adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan oleh perusahaan setiap akhir periode sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Sedangkan persentase dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham biasanya disebut dengan DPR atau Dividend Payout Ratio. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Yang ketiga, tingkat ekspansi aktiva. Yang keempat, stabilitas laba. Untuk posisi likuiditas perusahaan, itu salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Salah satu faktor utama pertama. Di sini semakin besar posisi kas yang dimiliki oleh perusahaan dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan itu akan berpengaruh semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang. Di sini apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang lain, perusahaan tersebut ada dua pilihan yang harus diambil. Apakah perusahaan membiayai hutang itu pada saat jatuh tempo atau mengganti dengan surat berharga yang lain. Untuk yang ketiga, faktor yang ketiga yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk membiayai ekspansinya. Maka perusahaan yang berkembang itu akan cenderung untuk menahan labanya daripada membayarkan dalam bentuk dividen. Alasannya kenapa? Untuk kepentingan ekspansinya. Yang keempat, stabilitas labanya. Yang mana perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat memperkirakan, memprediksi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang seperti ini biasanya cenderung membayar DPR-nya, dividen payout ratio-nya yang tinggi dibandingkan perusahaan yang labanya berfluktuasi. Naik turun. Kalau yang stagnan, yang stabil, tentunya tingkat pembayaran dividennya dalam bentuk dividen payout ratio-nya itu sangat tinggi dibandingkan yang labanya fluktuasi. Contoh soalnya terkait dengan dividen saham. Ya. PT AKL memiliki struktur modal sebagai berikut. Nih struktur modalnya, saham biasanya nilai nominalnya 1.000 dan jumlah lembar sahamnya 3.000 lembar. Maka jumlah saham biasanya 3 miliar, kapital surplusnya 1,5 miliar,
laba ditahannya 7,5 miliar, modal sendirinya 12 miliar. Perusahaan menentukan stok dividen saham sebesar 10%. Dan harga pasar sahamnya sebesar Rp4.000. Bagaimanakah ini? Ya, ditanyakan bagaimanakah komposisi modal sendiri setelah adanya stok split? Ini jawabannya. Stok dividennya 10%. Maka ada tambahan saham sebanyak 10% dari saham yang beredar. Saham yang beredar berapa? 3 juta. Maka tambahan sahamnya sebanyak 300.000 lembar. Stok dividennya 300 lembar tersebut dikalikan harga pasar sahamnya. Dikalikan berapa? 4.000 harga sahamnya. Jadi stok dividennya 1,2 miliar. Yang mana ditransfer dari laba ditahan ke saham biasa dan kapital surplusnya. Nilai nominal saham tidak berubah. Maka 300 lembar saham tambahan tersebut dikalikan harga nominalnya. Harga nominalnya berapa? 1.000. Maka nilai nominal saham biasanya menjadi 300 juta. Ini ditransferkan ke modal biasa. Sisanya 1,2 miliar dikurangi 300 juta, maka hasilnya 900 juta. Ini dimasukkan dalam kapital surplusnya sehingga total modal sendirinya tidak berubah. Ya. Maka setelah ada stok dividen, komposisi modal sendiri dari PT HKL menjadi saham biasanya menjadi 3,3 miliar karena ada tambahan dividen sahamnya sebanyak 300 ya 400 juta. Kapital surplusnya menjadi 2,4 miliar, laba ditahannya 6,3 miliar, modal sendirinya 12 miliar. Stok dividen itu akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Sehingga laba per sahamnya, earning per share-nya akan menurun secara proporsional. Ya, berarti berbanding terbalik. Semakin banyak jumlah saham yang beredar, maka earning per share-nya akan menurun secara proporsional. Yang ketiga, pemecahan saham, stock split. Nah, stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Ini contoh soalnya, menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Kalau stock split, saham yang beredar, misalkan harganya 1.000 nominalnya. Karena ada stock split, menjadi 500 per lembarnya. Ini contohnya komposisi modal sendiri perusahaan adalah sebagai berikut. Nih, sebelum adanya stock split, saham biasa nilai nominalnya 5.000. Jumlah saham yang beredar 600.000. Ya. Maka saham biasanya berjumlah nominalnya 3 miliar. Kapital surplusnya 1,5 miliar, laba ditahannya 7,5 miliar, modal sendirinya 12 miliar. Setelah adanya stock split, tentunya akan berpengaruh terhadap komposisi modal sendiri. Yang menjadi saham biasanya ya nominalnya menjadi 2.500 yang sebelumnya 5.000 karena ada stock split, maka nilai nominalnya turun menjadi 2.500. Yang sebaliknya jumlah lembar saham yang beredar akan naik 2 kali lipat. Yang sebelumnya 600.000 menjadi 1.200.000 lembar. Tapi tetap
tetap jumlahnya sebesar 3 miliar. Cuma jumlah lembar sahamnya yang beredar semakin banyak, sedangkan nilai nominalnya menurun menjadi 2.500. Kapital surplusnya 1,5 miliar. Laba ditahannya 7,5 miliar. Modal sendirinya 12 miliar. Di sini penjelasannya. Setelah terjadinya stock split, nilai nominal saham menjadi setengah dari harga nominal awal sebelum adanya stock split. Nilai nominalnya berapa? 5.000 karena ada stock split menjadi 2.500 per lembar sahamnya. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham, setelah adanya stock split jumlah saham yang dimilikinya menjadi 2 kali lipatnya. Yang sebelumnya 100 lembar menjadi 200 lembar. Meskipun di total nilainya tidak mengalami perubahan. Kalau stok split ini nilai nominal total nilainya tidak mengalami perubahan, cuma jumlah yang beredar, saham yang beredar itu semakin banyak, 2 kali lipatnya. Ya. Nilai nominalnya turun menjadi 2.500. Kekayaan investor tidak berubah, sehingga tidak ada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari stock split. Jadi ada persamaan antara stock dividen dengan stock split. Yang pertama, tidak ada pendistribusian kas dalam kedua bentuk itu. Dalam kedua bentuk. Nah, apa? Dengan stock dividen dan stock split. Yang kedua, persamaan antar stok dividen dengan stok split mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar meningkat. Nah, kalau stok dividen, saat dividennya dibagi dalam bentuk saham, tentunya saham yang beredar akan bertambah. Kalau stok split, yang sebelumnya sahamnya 600, seperti contoh tadi, karena ada stok split menjadi 1.200.000, dipecah pemecahan saham ya. Yang sebelumnya juga nilai nominalnya yang sebelumnya 5.000 dengan adanya stok split nilai nominalnya turun menjadi 2.500. Persamaan yang ketiga antara stok dividen dan stok split, total modal sendiri net worth-nya tidak berubah, tetapi hanya komposisinya saja yang berubah. Ini Pak mau nanya ya, nah, Mbak Vivi, monggo. apa ada kebijakan pada pemilik saham tidak mengambil dividennya dalam jangka waktu yang lama ya Pak? Udah. Oh, kalau kebijakan, ya terima kasih Mbak Vivi. Kalau kebijakan dividen itu memang setiap perusahaan kan ada aturannya. Tapi setiap perusahaan akan membagi dividennya setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun akan dibagikan dividennya ya kepada pemegang sahamnya. Bisa bentuk dividen tunai, ya bisa dividen saham. Kembali kepada perusahaannya mau membagikan sahamnya dalam bentuk tunai apa dalam bentuk saham ya. Tapi kalau memang dividen nggak mau diambil, bisa dibelikan kembali ke terhadap saham perusahaannya. Itu Mbak Vivi. Bisa Baik, Pak. dipahami Mbak Vivi? Bisa. Ya. Oh, yang lainnya sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih atas apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.